Oke guys, jadi di video kali ini gua cuma mau bikin klarifikasi yang lagi rame-ramenya ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah kejadiannya jam 4 atau jam 5 pagi ya guys ya. Jadi awal mulanya tuh awalnya gini guys ya. Gua kan ke rumah Eko, baterai gua sisa 1%. Gua ngecas handphone ya. Pada saat itu aku lagi live no facecam. Jadi pada saat itu akhirnya yang terjadi ya seperti itulah guys ya. Jadi harusnya itu kejadian aku tuh harusnya udah harus off live, tapi aku lupa pencet off live. Yang akhirnya kalian tahu sendiri terjadilah kejadian waktu itu kita jadi bisa dibilang tuh seperti gibahin Albert ya guys ya, kalau kata orang-orang. Jadi awalnya tuh gini guys ya, kan gua tanya sama Trian, ini aku ya guys ya. Jadi kalau kalian mau nyalahkan Trian atau menyalahkan Eko, jangan salahkan mereka guys, karena itu inisiatifnya dari gua. Aku tanya, Tri, kenapa lu putus sama Funi itu guys ya. Jadi akhirnya Trian ceritalah unek-uneknya gini, ada yang ngomong Albert lagi nih gini ya. Itu karena namanya juga pasti guys ya, pasti setiap manusia tuh mempunyai versi sendiri-sendiri, dan kebetulan kemarin aku di versi Trian yang pasti. Jadi tendensiusnya aku pasti akan mendengarkan omongan Trian ya, membenarkan tuh mendengarkan, dan pasti sedikit membela karena kita kan posisinya sebagai teman juga ya. Di sini juga aku nggak ada masalah juga sama Albert, nggak ada sama Funi. Lu boleh tanya sama Funi juga, maksudnya selama ini bagaimana perlakuanku ke Funi, dan maksudnya bagaimana aku menanggepin hubungan Albert dan Funi dan Drian ya guys ya. Maksudnya jadi kayak bisa dibilang kan itu masalah percintaan mereka ya guys ya. Jadi selama ini aku ke Funi pun boleh ditanya ke Funi atau klarifikasi ke Funi. Aku tidak pernah ngomong ke Funi, oh kamu harus seperti apa, harus seperti, maksudnya harus sama siapa, harus sama Trian lah, atau harus sama Albert lah. Justru aku di sana tuh malah ngasih pendapat kayak pada saat tuh, kamu kenapa putus sama Trian? Kalau Trian tuh kelebihannya seperti ini, kekurangan seperti ini. Bahkan seperti Albert pun kan aku akhirnya dengar cerita dari Funi bahwa Albert juga ada seperti ini. Aku menceritakan juga, oh kelebihan Albert dan kekurangan Albert seperti ini. Maksudnya itu adalah hal yang biasa gitu loh guys ya. Sebagai teman juga aku kalau lagi posisi sama Trian, aku mendengarkan Trian, dan pada saat aku pun sama Funi aku mendengarkan juga cerita Funi gitu guys. Cuma kesalahannya aku lupa off live ya guys ya. Dan mungkin memang ya guys ya, di sini teguran dari Tuhan bahwa apa ya guys ya, ngomongin orang tuh salah sih guys. Maksudnya ya mungkin aku bakal kurang-kurangin, tapi ya satu hal kalian tuh harus tahu ya guys ya. Bahkan di satu kejadian nih guys ya, kejadian nggak usah seperti ini. Contoh nih guys ya, aku sebagai pelatih EVOS atau pelatih GPX atau tim siapapun, kalau aku sebut EVOS karena aku dulu mantan timku ya. Jadi aku bakal ngerekrut player lah, contohnya si A atau si Budi gitu. Pada saat aku mau ngerekrut si Budi, akhirnya contoh akhirnya ada player-player lainnya kayak cerita nih, oh jangan rekrut si Budi ini orangnya attitude-nya jelek. Nah bahkan pada saat kita mau melakukan perekrutan player pun itu juga kita tuh melakukan tanda kutip gibah gitu loh guys, karena kita kan juga pasti ngerasain orang, dan pada saat kita dapat pendapat dari orang, kita pasti harus menghargai pendapat orang itu. Contoh misal ngomong, ternyata si Budi ini orangnya attitude-nya jelek guys gitu. Nah padahal aku juga nggak kenal Budi guys, cuma tahu player skillnya gitu loh. Tapi aku pasti kan menghargai tuh pendapat dari player-playerku untuk ngomong bahwa Budi itu attitude-nya jelek, dan akhirnya menjadi pertimbanganku guys ya. Dan itu pun udah bisa dibilang kan juga untuk perekrutan player pun itu juga tanda kutip gibah ya guys ya. Cuma bedanya itu di forum private dan tidak di video kamera dan tidak dipublikasi. Sama seperti kemarin aku sama Drian tuh harusnya publik gitu loh guys ya. Itu dalam konteks ruang private, bukan publik ya guys ya, bukan untuk konsumsi publik, tuh tidak untuk dengarkan. Karena aku yakin juga kalau semua hal yang di dunia ini
semua di video, nggak ada yang namanya privacy. Makanya itu adalah namanya privacy. Makanya kenapa rapat selalu ada namanya rapat tertutup, karena itu memang hanya untuk ruangan publik. Dan ya kemarin sih memang ya guys ya, kayak contoh nih, ada kata-kata yang kurang elok, contoh misalnya seperti Albert Bocil ya. Itu karena kan kembali ke pendapat lagi ya, memang kan Albert masih kecil guys, cuma memang salah guys ya, maksudnya kita nganggep bocil itu karena kan berdasarkan umur. Nah salahnya di situ guys, karena kita juga bisa dibilang kan nggak terlalu dekat juga sama Albert, dan di situ aku mengakuin kesalahannya guys ya. Dan aku juga kayak ada ngomong kayak Funi mungkin sama Albert mikirin karier ya, itu cuma itu tanggapan apa ya guys ya, kalian mungkin manusia kadang tuh punya kayak refleks lah guys ya, refleks. Dan di situ aku harus merubah diri guys ya, bahwa apa ya, sesuatu apapun tuh sebelum diomongkan itu harus benar-benar fix 100% benar baru diomongkan. Cuma yang aku tekankan jadi kayak aku melakukan kesalahan, aku bukan manusia suci ya guys ya, tapi aku yakin semua manusia pun sering melakukan hal seperti aku gitu guys. Contoh yang aku tadi jelasin itu guys, kita merekrut player pun itu udah ngibain orang guys gitu loh, udah ngibain orang. Dan yang ngibain tuh juga attitude jelek itu kan karena mereka mempunyai pandangan dari persepsi mereka. Dan kemarin aku mendengarkan dari persepsi Drian guys, dan ya kalau untuk Drian sih dia nggak salah guys ya, karena ya juga namanya anak muda ya guys ya, pacaran pasti full mempunyai masalah dan apapun. Jadi ya kalau di masalah ini sih ya, aku untuk khususnya ke fans e-sport, mungkin terkhusus lebih ke fans RRQ ya guys ya, karena Albert ini kan dari bagian dari RRQ. Jadi mungkin ya pasti yang paling tersakitin itu ya pasti belum RRQ guys ya, karena ya nggak bisa dipungkirin. Contoh anggaplah kali ini aku ngomong misalnya contoh aku gibahin si Gustian nih, pasti yang paling tersakitin juga fans EVOS. Dan di sini untuk fans RRQ atau fans e-sport, maafkan aku jadi aku udah membuat kegaduhan ini. Semua pokoknya salah gua guys ya. Intinya kalau kalian yang udah nonton video ini, jangan pernah salahkan Eko, jangan pernah salahkan Drian. Ini kesalahanku pure, tidak off live. Dan kesalahanku aku udah gibah masalah Albert, terlalu ikut campur. Tapi ya kembali lagi, aku cuma mohon pengertian dari kalian. Aku juga manusia biasa yang kita tahu sendiri kan, bahwa kita kadang kalau kita punya teman putus, pasti kita penasaran dong, tanya kenapa lu putus gitu loh. Itu udah pasti guys. Kalau menurutku kalau kalian punya teman kalian putus, kalian tidak tanya kenapa putus, itu menurutku justru kalian tuh tidak mempunyai rasa care atau tidak punya namanya empati gitu guys ya. Cuma memang kesalahannya yaitu guys, aku terlalu mengambil kesimpulan Albert itu terlalu tendensius gitu guys pada saat mendengarkan Drian. Mungkin ke depan aku harus menjadi orang yang lebih apa ya guys ya, meskipun Drian cerita, aku juga harus tetap berpegang teguh di titik tengah gitu guys. Tidak boleh kayak contoh, karena aku dengerin Drian aku harus ke pihak Drian, karena aku dengerin Albert ke pihak Albert. Itu selama ini yang aku lakukan guys. Jadi aku selama ini aku jujur, aku kalau misalnya aku nih contoh temanku mempunyai masalah, si A mempunyai masalah si B, pasti aku kalau sama si A aku agak tendensius ke A. Bahkan aku kalau sama si B aku agak tendensius ke si B guys. Tapi nanti aku bakal ngambil kesimpulan, oh ternyata mereka nih masalahnya seperti ini. Akhirnya aku ambillah titik tengah guys. Karena gini guys ya, contoh nih, untuk mendalami masalah atau untuk lu bisa mengambil kesimpulan dan menengahkan, lu harus bener-bener posisinya tuh menjadi teman orang yang bercerita gitu guys. Sedangkan kalau dari awal kayak contoh waktu kemarin dia cerita, aku udah menghina-hina atau menyalahkan dia, aku kan akhirnya tidak bisa mengulik dalam hal itu loh guys ya. Jadi ya pokoknya intinya udah guys ya, aku gak mau berpanjang-panjang. Ini semua kesalahanku. Jadi yang udah nonton video ini, doakan aku bisa berubah ya guys ya. Jadi ya namanya manusia punya salah. Ya untuk kalian yang ngomong aku bermuka dua, betul, kemarin aku bermuka dua guys. Maksudnya bermuka dua karena ya aku bermuka dua karena aku tuh orangnya juga apa ya guys ya, bukan orang yang lebih ke arah gini guys ya. Ya pokoknya aku intinya orang yang
aku berusaha, aku dimanapun aku tuh bisa mengikuti alur itu guys. Jadi aku bisa menjadi teman dekat siapapun guys ya. Bahkan aku sampai sekarang pun hubungan Funi pun tuh kan kalian tahu sendiri kan itu baik banget, maksudnya bahkan aku udah ada janji sama papanya, aku tuh di GPX akan menjaga dia, dan aku udah menganggap dia sebagai anak ya, meskipun kemarin ada kesalahan yang aku ngomong salah. Pokoknya intinya udah aku ngomong salah, aku cuma bisa minta maaf guys ya. Jadi ini udah keseluruhan dari videoku. Salam damai.